Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenia akan mempresentasikan tugas 3 mengenai audio sinyal processing dan analisis dengan judul klasifikasi suara nyamuk berbasis CNN untuk inovasi pengendalian hama. Untuk permasalahannya, salah satu pendekatan inovatif yang dikembangkan yaitu deteksi dan klasifikasi suara nyamuk menggunakan deep learning, khususnya CNN. Setiap nyamuk itu menghasilkan frekuensi dan pola dengung yang unik, sehingga memungkinkan identifikasi berbasis suara. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, diharapkan dibangun sistem pemantauan otomatis yang dapat digunakan di lapangan untuk mendeteksi keberadaan dan jenis nyamuk secara real time, sehingga strategi pengendalian dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran. Kemudian untuk tantangannya, yang pertama yaitu kualitas dan variabilitas data, di mana suara nyamuk sangat lemah dan sering tertutup oleh kebisingan lingkungan atau noise seperti angin, percakapan manusia, atau suara hewan lain. Kemudian variasi individu nyamuk seperti ukuran, jenis kelamin, dan usianya itu dapat mempengaruhi karakteristik suaranya. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan dataset. Dataset suara nyamuk yang tersedia secara publik itu masih terbatas dari segi jumlah maupun keberagamannya. Kemudian dibutuhkan proses labeling manual yang akurat agar dapat digunakan untuk supervised learning. Kemudian transformasi data audio ke representasi visual. CNN ini bekerja paling baik dengan citra, sehingga data suara perlu ditransformasi sebagai spektrogram atau MEL spektrogram. Pemilihan parameter transformasi seperti window size, overlap, sample rate sangat mempengaruhi performa model. Kemudian untuk datasetnya seperti tabel 1 ini ada spesifikasi kelas dan jumlah filenya. Ini data primer dari proyek Tebas, terdiri dari 1.200-an rekaman audio suara rekan saya dari 23 spesies nyamuk. Dari link berikut, dari 23 yang digunakan hanya 3 spesies saja, yaitu Aedes aegypti, Anopheles stephensi, dan Culex vibrians. Pemilihan ini berdasarkan Indonesia itu sebagai negara tropis, jadi resiko tingginya terhadap penyakit nyamuk seperti DBD, malaria, chikungunya, dan filariasis. Kemudian dataset itu mencakup rekaman audio format WAV, kemudian label spesiesnya dalam CSV, jumlah data tiap kelasnya Aedes aegypti itu 132 dan lain-lain. Kemudian ini adalah codingan datasetnya yang asli. Kemudian ini karena datasetnya itu yang diberikan sudah clean, jadi saya menggunakan data yang berupa output di sini. Data atau folder output ini didapatkan dari link GitHub yang asli. Kemudian digunakan data training sebanyak 1.500-an dan data testingnya sebanyak 381 ke dalam 3 kelas. Nah itu ini adalah contoh suara nyamuknya. Ini suara nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ini kelas Anopheles. Kemudian ini suara nyamuk Culex vibrians. Kemudian untuk CNN itu seperti gambar samping, itu data masukan seperti gambar atau audio diproses melalui lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur penting dengan menggunakan filter kecil. Kemudian hasil diproses ke lapisan aktivasi seperti ReLU untuk memperkenalkan non-linearitas. Kemudian lapisan pooling digunakan untuk mengurangi dimensi dan membuat model lebih efisien. Kemudian lapisan fully connected itu menghubungkan seluruh neuron untuk menghasilkan output yang diinginkan, seperti halnya klasifikasi suara kepakan nyamuk. Kemudian untuk model CNN yang digunakan pada penelitian ini itu sebagai berikut, atau seperti gambar sebelah kanan, di mana ada lapisan konvolusi sebanyak 10
untuk ekstraksi fitur, kemudian max pooling-nya 4, drop out-nya 3, flatten-nya 1, dense-nya 2. Kemudian untuk hasilnya itu grafik loss terjadi penurunan yang signifikan dari awal sekitar nilai 34 di training dan 31 di validation itu ke nilai yang mendekati 0 setelah 100 level. Model CNN berhasil belajar pola dari data suara nyamuk dengan sangat baik. Tidak ada tanda-tanda overfitting yang signifikan karena validation loss tidak meningkat di akhir pelatihan. Model ini menunjukkan potensi yang baik untuk mengklasifikasikan jenis nyamuk berdasarkan suara mereka dengan akurasi tinggi. Kemudian untuk grafik akurasi, itu akurasinya sangat tinggi, lebih dari 95% untuk identifikasi suara nyamuk. Konsistensi akurasi tinggi setelah epoch ke-25, kemudian tidak ada tanda overfitting yang signifikan. Kemudian model dapat diandalkan untuk identifikasi spesies nyamuk dengan presisi tinggi. Kemudian untuk hasilnya sebagai berikut, dapat dilihat akurasinya sebesar 97%. Dengan detail seperti pada gambar, model sangat efektif dalam membedakan ketiga spesies nyamuk berdasarkan suara. Kemudian performa terbaik pada deteksi IGS, IGFT, atau vektor Zhengzhou atau Z. Kemudian distribusi data yang seimbang 122 sampai 132 sampel per kelas meningkatkan kehandalan model. Kemudian tingkat akurasi 97% sangat memadai untuk implementasi dalam sistem pengendalian nyamuk di lapangan. Dapat diandalkan untuk identifikasi spesies nyamuk yang merupakan vektor penyakit berbeda. Kemudian untuk hasil dari conversion matrix-nya didapatkan kelas IDES IGT itu diprediksi benar masuk ke kelasnya dan 3 sisanya masuk ke QLEX VPN dengan akurasi 97%. Kemudian yang kedua adalah sekvensi itu sebanyak 119 diklasifikasikan benar dan 3-nya diklasifikasikan sebagai QLEX VPNs atau akurasinya 9%. Kemudian QLEX VPNs itu 122 diprediksi benar, 1 salah ke IDES KGP dan 4 salah ke Anopheles tertensi atau tingkat akurasi sebesar 96%. Kemudian dapat disimpulkan model dapat melakukan klasifikasi suara nyamuk dengan benar dan cepat. Model dapat melakukan klasifikasi ke dalam kelas yang benar, memiliki akurasi pada training sebesar 97%. Hal ini menunjukkan performa model yang baik. Kemudian model dapat melakukan proses klasifikasi secara otomatis dengan benar dan cepat apabila menggunakan T4 GPU pada Google Colab secara gratis. Terima kasih, langsung ke coding. Baik, sekarang kita beralih ke codingannya. Yang pertama kita sambungkan dulu Google Colab dengan Google Drive-nya dengan cara seperti ini, kemudian ya, kemudian connect ke Google Drive, pilih akun, continue, kemudian ini sudah tersambung, nanti akan keluar ini sini tempat datasetnya. Baik, setelah itu dikoneksikan, kita import modul yang dibutuhkan, kemudian di sini sudah ada folder-foldernya, yaitu kita buat untuk fungsi load data dari direktori Google Drive-nya, dimana kita akan mengambil data di folder output, kemudian kita load datanya, kita panggil ini, kemudian kita inisiasi, kemudian di sini data trimnya 1500, kemudian data testnya 381. Setelah itu ekstrimnya di print menjadi play, kemudian bitprintnya menjadi register, kemudian membuat fungsi build model untuk model CNN-nya, kemudian
Kemudian summary modelnya, yaitu kita buat model training model dengan level 100 batch size-nya 32. Kemudian kita training modelnya, yaitu kita membuat fungsi save model. Kemudian modelnya disimpan dengan extension keras dan history trainingnya sebagai JSON. Setelah itu kita clean history, kemudian kita buat training history. Namun di sini mungkin karena jaringannya kurang baik, jadi trainingnya berhenti di 70-an epoch, berhenti sendiri. Kemudian kita buat model evaluasi model, kemudian muncul hasil evaluasinya seperti ini, sebesar 0,98. Kemudian komputer matriksnya seperti ini, 128, 122, 125, yang benar. Kemudian untuk prediksinya kita import library dulu, kemudian kita lokasi modelnya di output, kemudian mengisi kelasnya, kemudian membuat function load and process file. Kemudian setelah itu kita kasih file path-nya, kemudian kita print ukuran testnya berapa, kemudian buat model prediction, kemudian mengambil prediction-nya, kemudian keluar hasil prediksi modelnya masuk ke kelas,